Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Riki Edi Santoso Budi selaku Kepala Puskesmas Mansalong akan menyampaikan hasil evaluasi kinerja Puskesmas berdasarkan indikator standar pelayanan minimal tahun 2020. Yang pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil. Yang dimaksudkan adalah jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar. Dari sasaran 151 ibu hamil, ada 70 ibu hamil yang mendapat pelayanan sesuai standar dengan realisasi anggaran sebesar 37% dan capaian program sebesar 46,36%. Capaian program yang hanya dapat capai sekitar 46,36% dikarenakan rendahnya kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan akibat pandemi COVID-19. Oke, yang kedua, pelayanan kesehatan ibu bersalin, yaitu jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini memang tidak dianggarkan di POK, akan tetapi tetap dilaksanakan ya. Sasarannya yaitu 64 ibu hamil dan realisasinya sebanyak 60 ibu hamil dengan presentasi capaian program 93,75%. Capaian program belum bisa mencapai 100% karena masih ada ibu hamil yang bersalin di rumah. Selanjutnya yang ketiga, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, yaitu jumlah bayi lahir yaitu usia 0 sampai 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Sasarannya sebanyak 64 bayi dan realisasinya itu 60 anak, 60 bayi maksudnya. Jadi capaian program sudah baik, alhamdulillah dapat mencapai 93,75%. Ya, seperti gambar di sini. Kemudian realisasi anggaran sebesar 39,51%. Ya. Yang keempat, pelayanan kesehatan balita, yaitu jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ya. Sasarannya sebanyak 679 balita dan belum terrealisasi dikarenakan apa? Belum mencapai standar pelayanan yaitu 8 kali timbang. Yang kelima, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, yakni jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jumlah sasarannya kegiatan penjaringan kesehatan peserta didik sebanyak 1.597 karena enggak jalan karena pengaruh pandemi COVID-19, jadi tidak terrealisasi karena sekolah diliburkan akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, yang keenam, pelayanan kesehatan pada usia produktif. Yang dimaksud dengan usia produktif yaitu usia antara 15 sampai 59 tahun yang mendapatkan pelayanan screening kesehatan sesuai standar. Jumlah sasarannya sebanyak
ini 2.441 dan realisasinya 431. Jadi realisasi anggarannya 9,13% supaya sesuai data ini. Kemudian capaian program 17,65%. Jadi realisasi masih jauh dari target sasaran. Dikarenakan apa? Karena jumlah pemeriksaan penunjang, maksudnya jumlah alat pemeriksaan penunjang yang sangat terbatas ya, dan kurangnya petugas pelaksana. Selanjutnya yang ketujuh, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, yaitu jumlah semua orang usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar minimal 1 kali. Jadi jumlah sasarannya 435 lansia ya, dan sudah terrealisasi 244 lansia. Anggaran yang telah terpakai sekitar 14,17% sesuai grafik yang kita tampilkan, dan capaian program sebesar 59,09%. Kemudian yang ke-8, pelayanan kesehatan penderita hipertensi. Yang dimaksud di sini adalah jumlah penderita hipertensi usia mulai dari 15 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sasarannya sebanyak 1.925 ya, dan realisasinya yang sudah di screening maksudnya sebanyak 257 orang. Anggaran terpakai sebesar 9,13% ya, sesuai lihat di data ini di grafiknya, dan capaian program 13,35%. Capaian program ini masih jauh dari target, dikarenakan apa? Karena kurangnya petugas pelaksana, masih kurang hasilnya. Kemudian yang ke-9, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, yaitu jumlah penderita DM usia 15 tahun atau lebih yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar. Sasarannya sebanyak 131 orang dan sudah terlayani 12 orang penderita DM ya, sesuai grafik yang kita tampilkan. Anggaran yang terpakai sebanyak 9,13% dan capaian program sebanyak 9,16%. Jadi hampir sama imbang ya. Capaian program masih jauh dari sasaran karena sama aja terbatasnya alat pemeriksa penunjang. Selanjutnya indikator yang ke-10, yaitu pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berat, yaitu jumlah ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar. Jumlah sasarannya 18 ODGJ dan terrealisasi 16 ODGJ dengan pelayanan home visit. Capaian programnya alhamdulillah sudah cukup baik, yaitu sebesar 88,88%. Yang selanjutnya ke-11, indikator yang ke-11, yaitu pelayanan kesehatan orang yang terduga tuberkulosis, yakni orang yang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan dengan periksa penunjang
dengan jumlah sasaran 131 orang dan yang dilayani baru 1 orang. Jadi realisasi anggaran sebesar 11,11% dan capaian programnya baru 0,76%. Masih jauh dari target karena kurangnya petugas pelaksana program. Yang indikator terakhir yaitu yang ke-12 yaitu pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV. Ya, yaitu jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar. Jumlah sasarannya 193. Jadi jumlah sasaran 193 orang dan yang realisasinya 65 orang. Capaian program sebesar 33,67%. Kita lihat di grafik ya. Dan hal ini dikarenakan kurangnya edukasi tentang perilaku berisiko dan kunjungan ibu hamil di Vaskes yang masih kurang. Baiklah, demikian paparan evaluasi kinerja Puskesmas Masalong berdasarkan SPM tahun 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.